Kesimpulannya adalah mereka sesungguhnya sebagai politisi tidak happy dengan situasi ini. Logis tidak happy. Misalnya bagaimana mungkin seorang tokoh partai besar yang at least bisa menjadi calon wakil presiden, menjadi calon wakil pun tidak bisa. Iya kan? Bagaimana dia tidak mangkal? Itu secara objektif nggak mungkin bahwa dia happy. Partainya sudah memutuskan ketua umum harus jadi calon presiden atau minimal calon wakil presiden, kan itu keputusan Munasnya ya, begitu keputusan Munas. Keputusannya begitu. Tapi dengan mudahnya dikasihkan kepada putra mahkota kan? Ya. Masa sih dia tidak mangkal hatinya? Kalau Anda punya kesempatan diskusi dekat gitu dengan orang-orang di sekitar itu, mereka sangat marah sesungguhnya. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Partai-partai yang lain juga sama. Jauh-jauh hari udah menggadang-gadang ini akan menjadi kadernya dan kemudian akan menjadi wakil presiden. PAN misalnya. Ikhlas dia merelakannya. Mana ada politisi ikhlas kayak begitu. Menikmati situasi dia tidak mendapatkan kesempatan politik seperti itu, nggak ada. Gitu loh. Oke. Tentang debat, mungkin pertanyaan calon presiden 01 Anies Baswedan terhadap Prabowo yang berkaitan dengan kepemilikannya atau kepemilikannya atas lahan di Kalimantan begitu. Menurut saya memang pertanyaan itu agak keluar dari topik. Menurut saya ya, itu ada offside. Harusnya itu pada pembincangan tentang wakil presiden waktu itu tentang ekonomi gitu ya. Itu satu. Jadi dalam soal itu saya menilai 01 agak offside itu topiknya. Sama dengan waktu itu Gibran nanya soal lingkungan. Iya, ke Pak Mahfud itu juga offside gitu ya. Apalagi tidak sopan nanya pakai singkatan-singkatan yang tidak dimengerti oleh Google gitu. Jadi itu ada aspek itu ya. Nah, namun demikian harusnya itu dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo udah cepat emosi reaksinya seperti itu, sehingga itu tidak sempat dikapitalisasi. Jadi sebuah kelemahan dari 01 harusnya kan gitu loh. Dengan dijelaskan duduk persoalannya atau apa kayak begitu. Dan itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, namun demikian mungkin itu cukup mengganggu situasi kebatinan Pak Prabowo malam. Iya, suasana kebatinan Pak Prabowo malam itu ya. Karena baru masuk ke ronde pertama udah langsung di-tag gitu ya. Dan itu terus berpengaruh pada ronde-ronde berikutnya, kira-kira kayak begitu. Nah itu, jadi itu mungkin to some extent Anies agak nakal di situ. Tapi juga itu mungkin satu taktik untuk menguasai forum, kira-kira gitu loh. Pak Prabowo kan tidak cukup terlatih, biasa gitu ya, berhadapan dengan situasi yang seperti itu gitu loh. Beda dengan Pak Jenderal Gatot gitu ya, walaupun sama-sama tentara mungkin biasa diskusi kayak begitu gitu. Jadi ini agak lain gitu, marahnya dulu yang keluar gitu, emosinya dulu yang keluar. Nah itu satu mungkin tanggapan saya tentang itu. Yang kedua adalah
eh, apa tadi Gen Z. Gen Z ya, Gen Z yang Apatis. cenderung apatis gitu ya, mungkin mau golput. Menurut saya golput hak gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak haruslah semua orang menggunakan tidak wajib, pemilu itu tidak wajib. Kan tidak ada undang yang mewajibkan orang nyoblos gitu ya. Kalau Anda nggak mau nyoblos nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau nyoblos karena Anda punya preferensi tertentu, jangan nggak absen gitu loh. Lepas dari itu benar dan tidak benar, mau milih siapa itu urusan kita masing-masing. Tapi minimal Anda ikut menentukan di situ gitu ya. Jadi kalau bisa, tapi tentu aja itu bukan kewajiban gitu ya, tetap aja sebagai ini. Nah, klaim bahwa Gen Z itu pasif atau apatis kayak begitu, saya sih nggak setuju gitu ya. Fakta di ininya, di angka-angka yang saya teliti gitu loh. Jadi mereka cukup engage itu artinya dengan caranya mereka sendiri. Tentu saja terlibat dengan situasi politik dan sebagainya kayak begitu. Jadi cuma mungkin bahasanya berbeda gitu, dengan bahasa politik generasi saya gitu ya, atau generasi yang lebih senior lagi. Nah, tapi mengatakan bahwa mereka apatis, saya tidak melihat gejala itu gitu ya. Jadi gejala apatisme mereka mau, cuma masalahnya mungkin Gen Z juga Gen Z juga sama dengan generasi yang di atasnya ya, cukup bervariasi, ada yang well informed dan ada yang tidak gitu loh. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa pukul rata bahwa Gen Z itu kualitasnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya dan kemudian apatis dan seterusnya. Tidak bisa dikatakan demikian. Gen Z yang kondisi latar belakang sosial ekonominya agak rendah, itu sama juga dengan generasi berikutnya. Jadi ini bukan persoalan generasi gitu. Saya tidak menangkap ada persoalan generasi, persoalan gap atau perbedaan generasi dalam soal pilihan ini. Bahwa yang memilih Prabowo itu banyak generasi muda, tapi juga bukan berarti tidak didukung oleh generasi tua, enggak juga gitu. Itu cukup terdistribusi. Demikian juga untuk Anies, demikian juga untuk Ganjar, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu dipikirkan lagi, yang sering memang di media mendapatkan peliputan yang luas bahwa seolah-olah ada persoalan generasi. Saya tidak menemukan setidaknya bahwa di situ ada perbedaan aspirasi politik dari generasi yang berbeda gitu. Kira-kira kayak begitu. Itu mungkin yang bisa saya respon terhadap pertanyaan tadi. Yang ketiga adalah pertanyaan yang saya pernyataan yang saya sampaikan tadi bahwa partai politik atau anggota DPR tersandra. Nah, itu mungkin yang langsung dengan saya. Tersandra maksudnya adalah bagi Anda ditafsirkannya menikmati, ya mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda lebih dekat, punya kesempatan diskusi dengan anggota DPR, situasinya sekarang dengan anggota DPR yang bervariasi kayak begitu, kesimpulannya adalah mereka sesungguhnya sebagai politisi tidak happy dengan situasi ini. Logis tidak happy, misalnya bagaimana mungkin seorang tokoh partai besar yang at least bisa menjadi calon wakil presiden, menjadi calon wakil pun tidak bisa gitu loh. Iya kan? Bagaimana dia tidak mangkel gitu. Itu secara objektif nggak mungkin bahwa dia happy. Ketua partai besar kemudian tidak jadi apa-apa. Padahal apa sih maksudnya Golkar misalnya contoh gitu ya. Golkar, iya kan? Itu partai besar. Partainya sudah memutuskan. Ketua umum harus jadi calon presiden atau minimal calon wakil presiden, kan itu keputusan. Munasnya ya, begitu keputusan munas. Keputusannya begitu. Tapi dengan mudahnya dikasihkan kepada putra mahkota kan? Iya.
Masa sih dia tidak mangkal hatinya? Kalau Anda punya kesempatan diskusi dekat gitu dengan orang-orang di sekitar itu, mereka sangat marah sesungguhnya. Gitu. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Itu yang saya maksud. Mereka tersandra gitu. Oke? Kan kita tahu kasusnya gitu ya. Ya. Jadi partai-partai yang lain juga sama. Jauh-jauh hari udah menggadeng-gadeng ini akan dijadi kadernya dan kemudian akan menjadi wakil presiden. PAN misalnya. Ya. Ikhlas dia merelakannya. Mana ada politisi ikhlas kayak begitu. Menikmati situasi dia tidak mendapatkan kesempatan politik seperti itu, nggak ada gitu loh. Nggak ada di bukunya gitu loh. Ya, yang kayak begitu. Pasti mereka. Tapi karena situasinya seperti ini, tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu saya melihat di situ ada bahwa sebelum-sebelumnya gejala ini tidak terjadi gitu ya. Sekarang ini terjadi di mana partai-partai politik ditaklukkan dengan mudahnya gitu ya oleh presiden gitu, untuk mendukung kepentingan politiknya, untuk mendukung anaknya gitu. Yang dalam umur politik itu relatif sangat baru gitu ya. Dan punya kesempatan banyak ke depan gitu ya, dilakukan dengan secara normal. Ya. Tapi ini tidak dilakukan secara normal. Oleh karena itu saya melihat Anda kalau perhatikan kan sempat ada pembicaraan untuk menggunakan hak angket di DPR. Pernah muncul? Sempat dari PDIP misalnya. Dari PDIP Masinton. Ya, Masinton. Ya. Masinton. Kan hilang. Ketika secara dekat kita tanya itu kenapa hilang? Dimarahin gua. Gitu loh. Oke. Kenapa dimarahin? Karena banyak sekali orang ini bisa anytime Kejaksaan Agung memanggil satu-satu. Betul. Itu loh. Itu hipotesis saya. Gitu loh. Ya, bahwa itu benar dan tidak dibuktikan saja. Ya. Gitu. Sebagai analisa saya mengatakan mereka bisa dikriminalisasi. Betul. Gitu loh. Jadi menurut saya kekuasaan sudah menggunakan alat negara, hukum dalam hal ini yang lebih negara itu kan sangat identik dengan hukum gitu. Hanya negara yang punya wewenang menegakkan hukum. Gitu. Oke. Nah, kekuasaan sekarang sudah menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini menggunakan hukum untuk kepentingan politik. Bukan sebaliknya gitu loh. Yang sebaliknya kan politik harus tunduk pada hukum. Kalau kita mau tertib, ini bukan, hukum harus tunduk pada politik gitu loh. Itu sebuah penyimpangan dan menurut saya udah sangat-sangat sah untuk dipanggil, diminta penjelasannya. Dan itulah proses pemakzulan yang saya maksud tadi.